Makanya nyuwun sewu. Itulah saya sering mengatakan umur niku rahasiane Allah. Mati syaratnya tidak harus tua, mati syaratnya tidak harus sakit. Kalau senajan tahu Pak Kiai luwih tua tinimbang Gus Miftah luwih tua, luwih enom daripada Pak Kiai, bisa jadi yang mati Pak Kiai riyen. Bisa jadi. Dan kula niku nak ketemu kali almarhum Mas Didi Kempot niku teng pundi-pundi guyon. Saya sering mengatakan tak dongake nggih Mas Didi Kempot panjang umur. Amin. Tegese wong sak donya mati Mas Didi Kempot urip dhewe ampun ngoten to Gus. Biasa. Karena memang terakhir saya ketemu beliau di Kendal, Mbak Ian ya, di resepsinya Gus Alamuddin, putranya Mbah Dimyati Kendal. Kita juga guyon. Bahkan waktu itu gara-gara banyak poster, ada bahasa santri ambyar, ada bahasa sobat ambyar. Pas Mbak Ian itu nyanyi, saya ngobrol berdua sama almarhum, beliau bilang begini, kok api ya Gus ya? Apa Kang Mas? Bilang, santri ambyar versus sobat ambyar. Niku bahasa yang kemudian sampai hari ini saya ingat. Sesuk digawe paten nih Gus, sobat ambyar versus santri ambyar. Saat itu beliau mengatakan sama saya, Gus, dalam waktu dekat saya kudu tampil meneh ning pondok. Kalau Bapak Ibu beberapa kali lihat saya manggung sama Mas Didi Kempot, setelah beliau kembali viral yang luar biasa ini, saya kembali bertemu beliau di alun-alun Ponorogo. Saya ingat betul waktu itu sekitar bulan Juli atau bulan Juni sebelum beliau kembali viral. Saya ditelepon siang-siang, Gus, kalau kali kanca-kanca kru niki nembe nonton YouTube jenengan. Waktu itu baru rame-ramenya viralnya berita Gus Miftah ketika mengislamkan Deddy Corbuzier. Beliau telepon waktu itu, mbok kula didongake to Gus, men viral kaya jenengan. Saya manggil beliau ini kadang-kadang Kang Mas, kadang-kadang Om. Nggih tak dongake muga-muga jenengan viral. Beberapa kali kemudian di pondok dan alhamdulillah sebulan kemudian Mbak Ian, Allah mengangkat derajat almarhum begitu luar biasa. Sampai hari ini nyuwun sewu, perusahaan, lembaga, institusi itu tidak keren kalau tidak nanggap Didi Kempot. Enggak keren. Belum dianggap bergengsi kalau tidak nanggap Didi Kempot. Sampai kadang-kadang saya guyoni sama beliau, Om, napa Gus, ono isu jarene jenengan ora iso mlaku. Lha ngopo? Soalnya keselen bareng liwati 1000 kutha. Ini gojekan saya yang sering saya sampaikan kepada beliau. Maka kemudian ketika kemarin saya harus berangkat ke Jakarta karena saya ada undangan Pak Menteri Perhubungan harus masuk kantor. Pertama kali setelah beliau kena corona dan akhirnya sembuh, saya baru masuk hotel, saya mau tidur. HP saya penuh dengan telepon WA yang mengkabarkan beliau telah berpulang. Sampai akhirnya 2 hari 2 malam, karena saya merasa begitu tahu beliau, saya tidak tidur. Karena saya nggak bisa tidur, nomor 2 dikejar sama wartawan tentang kepribadian almarhum. Saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Mbah Maimun Zubair. Beliau mengatakan apa? Salah satu ciri orang baik itu meninggalnya hari Selasa. Bapak Ibu masih ingat Mbah Mun meninggal hari apa di Mekah? Selasa. Saking cintanya Mbah Mun dengan hari Selasa, pondoknya Mbah Mun itu diliburkan hari Selasa. Dan hari ini kita menjadi saksi bagaimana kemudian Mas Didi Prasetyo dipanggil oleh Allah juga pada hari Selasa. Dan luar biasa di bulan Ramadan. Maka ketika kemudian banyak berita hoax, saya akhirnya harus menerima wawancara dari wartawan, telepon dari wartawan. Karena hati nurani saya terusik. Saya bilang sama Mbak Ian, saya terusik. Kenapa? Ada foto hoax disebar di media sosial. Orang berada dalam keranda, kemudian menggunakan jas, menggunakan dasi, seolah-olah itu almarhum Didi Prasetyo. Bapak Ibu pernah lihat? Akhirnya mau nggak mau harus saya klarifikasi. Karena pertemuan terakhir saya dengan almarhum di Kendal, beliau mengatakan, Gus, besok kula dikancani umroh. Besok kula dikancani umroh. Maka ini karena sudah niat, maka umroh beliau ini menjadi wajib, Mbak ya. Artinya
baik keluarga maupun saya besok kalau saya berangkat umroh, saya niatkan untuk umroh badal almarhum Didi Prasetyo. Karena beliau bilang sama saya, Gus besok kalau dikancani umroh. Ini akhirnya beliau berpulang pada hari Selasa, satu hari yang dikatakan baik oleh almarhum Mbah Maimun Zubair, dan kembali pada bulan Ramadan. Kita nggak bisa minta. Maka saya meyakini ini adalah tanda-tanda bahwa almarhum adalah orang baik. Sekarang aja. Gus, sosok Didi Kempot sendiri di mata jenengan seperti apa, Gus? Orang yang sangat humble, dan beliau ini apa ya, kalau kemudian orang bilang hal ini karena kecapean, saya pikir karena beliau itu nggak bisa menolak permintaan orang. Saya sering mengingatkan beliau, Mas, jaga kesehatan, jangan kecapean. Iya Gus, tapi kadang-kadang kalau ada orang minta kita nggak enak, jadi pekewoh gitu. Jadi menurut saya kehidupan beliau bisa kita teladani, dan siapapun punya potensi yang sama. Bagaimana seorang Didi Prasetyo dari seorang pengamen jalanan sampai kemudian menjadi legenda bahkan maestro. Ini semuanya punya kesempatan yang sama selama dia tekun dengan apa yang dia lakukan. Itulah almarhum Didi Kempot. Kenangan apa sih Gus yang paling terkenang sekali bersama Didi ini sendiri? Ya, kenangan-kenangan saya yang menurut saya sampai ini saya susah untuk move on itu adalah ketika kita manggung bareng. Baik ketika kita konser maupun pengajian. Karena kebetulan akhir-akhir ini sebenarnya banyak permintaan supaya ya Mbak Yan ya, supaya kita bisa manggung bareng dengan almarhum. Dan ketika di panggung kita guyon macam-macam, itu yang menurut saya sampai hari ini saya susah untuk move on dari itu. Bahkan kemarin setelah meninggalnya beliau 2 hari 2 malam saya nggak bisa tidur teringat almarhum. Bisa berencana apa dengan saya nanti berencana barangkali nanti kita bicarakan dengan keluarga di 100 harinya beliau. Barangkali kita juga pengen mewujudkan salah satu cita-cita beliau. Beliau punya cita-cita pengen menyanyikan lagu Islam dengan tokoh-tokoh Islam, dengan Habib Syekh. Beliau pernah bilang ke saya gitu, kita pengen Gus nanti ada lagu untuk kita nyanyikan bareng. Itu insya Allah akan segera kita wujudkan ya Mbak Yan. Gus, terkait pembangunan patung Didi Kempot sendiri di kota Solo seperti apa Gus? Saya sangat support karena bagi saya tidak mudah seorang musisi itu bisa nulis sampai 800 lagu lebih. Ini menurut saya tidak semua orang bisa lah itu. Apalagi beliau kemudian berhasil mengangkat derajat lagu etnik Jawa yang bisa dinikmati oleh semua orang, tidak hanya orang Jawa. Maka sangatlah pantas kalau kemudian beliau diabadikan menjadi sebuah monumen yang rencana di stasiun balapan Mbak Yan. Saya sangat mendukung. Ya minta doa almarhum di sana tenang.